Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dosen gaming dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana proses manajemen penerbitan jurnal online mulai dari artikel masuk sampai dengan artikel tersebut diterbitkan. Oke, di sebelah kanan ini sudah ada penjelasan bahwa ini warna author, editor, section editor, reviewer, copy editor, dan layout editor. Oke, untuk yang pertama terlebih dahulu sudah pasti penulis mensubmit artikelnya. Ini berarti proses artikel sudah masuk. Kemudian dilihat diterima oleh editor, kemudian editor melihat ataupun mengecek fokus dan skop artikel tersebut masuk ke dalam jurnal yang dikelolanya atau tidak. Misalnya, jurnal kami yaitu jurnal Jendela Olahraga terfokus pada bidang pendidikan jasmani dan olahraga. Kalau artikelnya kok ternyata artikelnya bukan olahraga atau pendidikan jasmani, bisa langsung ditolak. Kemudian kalau misalnya ditolak otomatis dikembalikan ke penulis lagi untuk mensubmit artikel yang baru. Kemudian kalau misalnya masuk ke dalam fokus dan skopnya, seorang editor menugaskan section editor, copy editor, layout editor, dan proofreader di bagian section editor agar artikel tersebut diurus oleh bagian-bagiannya. Setelah itu, seorang section editor di sini akan langsung masuk ke dalam akun section editor artikel tersebut yang baru masuk. Kemudian yang dilakukan oleh section editor adalah mengecek tata tulis apakah sesuai dengan template-nya dan juga melakukan similitary check dengan menggunakan software similitary check. Setelah hasilnya keluar, misalnya ada kesalahan dari tata tulis, kutipan, dan daftar pustaka yang tidak sinkron, kemudian hasil similitary check-nya masih lebih tinggi dibandingkan dengan standar jurnal tersebut, maka otomatis akan dikembalikan lagi ke penulis. Kemudian, penulis otomatis memperbaiki dan mengurangi tingkat similitary check-nya. Jika sudah diperbaiki, kemudian dikirimkan kembali, dan tugas section editor kembali adalah melihat apakah sudah benar, sudah diperbaiki, kemudian dicek kembali similitary check-nya. Kalau misalnya hasilnya sudah turun dan sudah masuk ke dalam standar jurnal tersebut, maka seorang section editor tersebut menginformasikan atau memberitahukan ke editor kalau artikel sudah siap diteruskan ke reviewer, sehingga nanti editor bisa memutuskan ke section editor siapakah yang akan ditunjuk menjadi reviewer di artikel tersebut. Kemudian, section editor meneruskan atau mengirimkan artikel tersebut ke reviewer otomatis dengan menggunakan standar reviewnya. Jika di jurnal kami yaitu menggunakan double blind review, sehingga seorang section editor harus menghapus informasi terkait nama penulis, informasi terkait dengan afiliasi dan lain sebagainya, sehingga nanti reviewer tidak tahu artikel siapa yang sedang di reviewnya. Kemudian jika sudah dikirim ke akunnya reviewer, tugas seorang editor kembali adalah memberitahukan ke reviewer bahwa ada artikel yang harus segera direview. Karena tugas editor adalah sebagai penghubung antara jurnal tersebut terhadap penulis dan juga dengan reviewer. Kemudian jika reviewer sudah melakukan review dan menelaah isi artikel, maka ini menjadi keputusan editor. Apakah editor melihat dari hasil review tersebut tidak ada yang perlu diperbaiki atau sudah baik, sehingga nanti langsung diterima dan dikirimkan ke proses copy editing, dikirimkan ke copy editornya. Namun, apabila ada yang perlu diperbaiki, maka keputusan editor inilah harus mengembalikan kembali artikel tersebut ke author tentunya. Kemudian setelah itu author wajib memperbaiki
dan kembali lagi mengirimkannya ke editor. Setelah melihat artikel tersebut, kembali lagi di sini editor eh, perlu memutuskan apakah artikel setelah diperbaiki dari penulis bisa diterima ataukah perlu direview kembali oleh reviewer. Jika mau di review kembali oleh reviewer, maka dikirimkan kembali oleh editor tersebut ke reviewer. Namun apabila sudah baik, sudah benar, sudah diperbaiki, maka dilanjutkan ke proses copy editing, yaitu oleh copy editor. Kemudian, copy editor ini dalam proses copy editing adalah memperbaiki proses tata tulis sesuai dengan template dan juga bagaimana melihat metadata dari penulis, karena biasanya ada penulis yang hanya memasukkan autornya hanya satu, padahal di identitas penulis dalam artikel tertulis di situ ada 3 penulis. Namun di metadata autor itu hanya ada 1 autor, sehingga dalam proses copy editing ini seorang copy editor wajib menambahkan metadata. Selain itu, terkadang ada pula yang penulis tidak menambahkan daftar pustaka dalam kolom reference, dan itu menjadi salah satu tugas copy editor kembali. Kemudian setelah artikel tersebut diberi informasi yang benar, kemudian diberi halaman, kemudian diberi header dan footer, setelah sudah fix, dikirimkan kembali ke penulis agar penulis bisa melihat ini nanti adalah artikel yang akan terbit seperti ini. Kemudian nanti penulis melihat apabila ada kesalahan penulisan nama, penulisan afiliasi dan lain sebagainya, penulis mengirimkan kembali artikel tersebut ke copy editor kembali agar segera diperbaiki. Jika dirasa sudah benar, maka copy editor sudah selesai tugasnya dan mengirimkan artikel tersebut ke layout editor. Nah, tugas layout editor ini adalah melayout artikel-artikel tersebut ke dalam format PDF, kemudian menguploadnya ke dalam Gale sehingga nanti setiap pembaca ketika melihat artikel di dalam jurnal tersebut ketika diterbitkan sudah dalam bentuk PDF dan sudah ada nomor halamannya. Halaman di dalam bagian pembaca, bukan di bagian dalam artikelnya. Kemudian ketika proses layouting ini selesai oleh layout editor, maka dikirimkan ke proofreading. Nah, dari proofreading ini atau proofreader, nantinya artikel tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar terbitan yang akan diterbitkan selanjutnya. Ini bisa dilakukan oleh proofreader atau dilakukan oleh editor. Setelah ini, artikel tidak langsung diterbitkan, namun menunggu seluruh artikel yang sudah terkumpul sehingga sesuai dengan jumlah kebutuhan dari sebuah jurnal, baru kemudian diterbitkan. Namun artikel ini semua yang tadi dari pertama, ini sudah masuk ke dalam list yang akan diterbitkan di terbitan selanjutnya. Nah, sekiranya itu saja gambaran singkat dari manajemen penerbitan jurnal online, mulai dari artikel masuk sampai dengan artikel diterbitkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.